Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 25-28. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia sangat terkejut, dan sekilas, dia melihat bahwa lufah baru telah tumbuh di pokok anggur yang baru saja dia bersihkan kemarin, dan lufah ini benar-benar setebal sebagai pahanya. Yang terpenting dari kemarin hingga hari ini, hanya 1 hari yang telah berlalu. Bisakah ada perubahan ajaib seperti itu hanya dalam 1 hari? Pikiran Li Fugui menjadi hidup kembali, karena sup obat ini bisa membuat lufah tumbuh besar jika dituangkan di atas lufah, lalu jika dituangkan di atas bahan obat, bukankah akan mempercepat pertumbuhan bahan obat? Lufah dianggap barang murah, tapi bahan obat adalah barang berharga. Tidak hanya itu, ketika Li Fugui melihat anjing kuning besar itu, dia tampak terinspirasi dan berpikir, jika dia bisa menangkap lebih banyak hewan liar dan membiakannya dengan sup obat, bukankah dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang? Dengan inspirasi tersebut, Li Fugui menjadi bersemangat. Li Xiuling dan Janda Liu juga tertarik dengan lufah di pokok anggur saat ini, sehingga mereka tidak menyadari kelainan Li Fugui. Kakak Liu, tunggu aku dulu, aku akan memasak hari ini. Li Fugui melangkah maju dan mengambil lufah, berencana untuk mencicipinya. Meskipun Li Xiuling terkejut, dia tidak menolak, dia masih belum pulih sepenuhnya dan perlu istirahat. Tetapi Janda Liu berinisiatif dan berkata, Fugui, bagaimana kamu bisa memasak, biarkan aku yang melakukannya. Tidak apa-apa, Kak Liu, aku akan membantumu. Segera, Li Xiuling kembali ke kamarnya untuk beristirahat, sementara Li Fugui dan Janda Liu pergi ke dapur untuk bekerja. Li Fugui mencuci dan memilih sayuran, sedangkan Janda Liu bertugas memasak. Karena dapur di rumah gelap dan licin, Janda Liu tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke pelukan Li Fugui. Saudari Liu, apakah kamu baik-baik saja? Li Fugui bertanya dengan cepat. Dia memeluk Janda Liu. Janda Liu juga terkejut. Melihat dia belum mendarat di tanah, dia berkata, aku baik-baik saja, aku hanya tidak sengaja menginjaknya. Tubuh keduanya saling menempel erat, dan Li Fugui merasa gatal. Di dalam hatinya dirangsang oleh sedikit ambiguitas. Dia tidak hanya tidak melepaskan Janda Liu, tetapi dengan berani memeluk Janda Liu lebih erat lagi. Fugui, apa yang kamu lakukan? Janda Liu tersipu, melihat ke pintu dengan gugup, dan berkata dengan suara rendah, jangan lakukan ini, Fugui. Jika kamu mau, saudari Liu akan memberikannya kepadamu, tapi jangan-jangan tinggal di sini. Jika kamu membiarkan Xiu ketika Ling melihatnya, saudari Liu akan kehilangan muka. Saudari Liu, apa yang kamu katakan itu benar. Kegembiraan Li Fugui hampir meledak. Dia hanya impulsif, tetapi dia tidak menyangka Janda Liu akan mengatakan hal seperti itu. Janda Liu melirik Li Fugui, dan berkata dengan pelan, Fugui, kamu baik kepada saudari? Bisakah saudari tidak tahu, aku telah melihat perhatianmu, selama kamu tidak membenci saudari Liu, tidak ada yang baik tentang saudari Liu, dicadangkan. Hebat, Li Fugui menyeringai, lalu dengan enggan melepaskan Janda Liu. Belum lagi Janda Liu takut, dia juga takut Li Xiuling akan melihatnya. Janda Liu merapikan pakaiannya dan melanjutkan memasak. Li Fugui mulai menyalakan api. Meskipun tak satu pun dari mereka berbicara, ada emosi ambigu yang menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, makanan sudah siap, Janda Liu akan pergi, tetapi dia tidak bisa pergi karena bujukan Li Xiuling dan Li Fugui. Hanya saja aku merasa agak bersalah. Saudari Liu, keterampilan memasakmu sangat bagus. Makanannya enak sekali, terutama lufah ini, kenapa enak sekali, Li? Xiuling berkata dengan takjub. Mendengar ini, Li Fugui mengambil lufah dengan sumpit, mengunyahnya 2 kali, dan berkata, tekstur dan rasanya sangat enak. Benarkah? Janda Liu tercengang, sedikit tidak percaya diri, dan menggigitnya sendiri. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah makan lufah yang begitu enak, dan yang biasanya saya buat sendiri tidak begitu enak. Benarkah? Li Xiuling bingung. Li Fugui diam-diam menebak bahwa ini mungkin terkait dengan fakta bahwa lufah ditelurkan oleh sup obat. Karena lufah yang dibudidayakan rasanya enak,
Pikir Li Fugui begitu dia berbalik. Dia ingin menanam sayuran untuk dijual. Tetapi dia dengan cepat melepaskan ide ini. Sayuran ditanam di tanah, dan orang-orang datang dan pergi, dan rahasianya mudah ditemukan, aman sebagai bahan obat. 3 orang yang makan sangat puas. Tetapi Li Fugui menyembunyikan pikirannya dan tidak tertidur sepanjang malam. Keesokan harinya, Li Fugui dan Li Xiuling mengambil 5.000 yuan dan langsung pergi ke kota, ke pasar. Saya mengetahui setelah saya bertanya terakhir kali bahwa bibit obat sama sekali tidak dijual di kota, hanya di kabupaten. Li Fugui baru saja akan pergi ke kota untuk mengambil mobil, ketika dia melihat Tranquility mengendarai sepeda motor dan berhenti di depannya. Fugui, kamu akan pergi county? Ketenangan bertanya sambil tersenyum. Li Fugui mengangguk dan berkata, saya berencana menanam beberapa bahan obat dan pergi ke kabupaten untuk membeli benih. Kenapa kamu tidak bilang tadi? Ayo, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana. Aku juga tahu tempat penjualan benih. Ketenangan memberi isyarat kepada Li Fugui untuk masuk ke dalam mobil. Li Fugui tidak bisa menolak, jadi dia duduk di atasnya, lebih besar dari. Setelah dia tidak bodoh lagi, dia bermimpi memiliki sepeda motor, dan ingin menjadi sekeren Tranquility. Pegang aku, ketenangan berkata setelah Li Fugui duduk. Li Fugui mencium aroma yang memancar dari tubuh Tranquility, dan dia melingkarkan lengannya di pinggang Tranquility seolah-olah disihir. Begitu halus, mata Li Fugui berbinar. Tranquility biasanya memakai seragam polisi, jadi dia tidak tahu seberapa bagus sosoknya, tapi sekarang dia memeluknya, dia bisa merasakan sosok Tranquility tidak begitu bagus. Ketenangan membeku, tetapi segera rileks, dan berkata, Fugui, kamu tidak memanfaatkanku, kan? Li Fugui berpura-pura bodoh dan berkata, Saudari Ning, bukankah kamu memintaku untuk memelukmu? Ini lebih murah untukmu. Ketenangan adalah karakter yang kuat, dan dia tidak peduli dengan Li Fugui, dan langsung pergi ke kabupaten dengan sepeda motor. Ini adalah pertama kalinya Li Fugui datang ke county. Dibandingkan dengan kota, kabupaten ini memiliki lebih banyak gedung tinggi, dan jalanannya penuh dengan lalu lintas. Melihat sekeliling, ada bangunan atau orang. Semua jenis lampu neon berkedip-kedip, meskipun tidak seterang di malam hari, mereka membuka mata Li Fugui. Kemakmuran kabupaten tidak sebanding dengan kota. Ketenangan membawa Li Fugui ke pasar perdagangan bahan obat, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, dia membawanya masuk dan berkata sambil berjalan, Fugui, kebetulan aku mengenal seseorang yang melakukan bisnis ini, jadi kamu harus tinggal bersamanya. Oke, segera, Li Fugui mengikuti Tranquility ke toko obat. Xiao Jing, jarang kamu masih tahu untuk datang menemuiku. Sudah lama sejak aku melihatmu. Aku sudah membaca tentangmu di koran. Aku memberitahu orang lain, tetapi mereka masih tidak percaya padaku. Suara wanita lembut terdengar, berdiri. Ketika Li Fugui mendongak, dia melihat seorang wanita mengenakan rok panjang, dengan sosok anggun, kulit putih, dan sikap yang sangat mengesankan, keluar dari aula belakang. Ketika dia melihat ketenangan, dia terkejut, tersenyum. Saudari Gao, saya di sini untuk mengantarkan bisnis kepada Anda, kata Tranquility sambil tersenyum. Gao Yunru melirik Li Fugui yang mengikuti ketenangan dengan heran, dan bertanya, aneh, bisnis apa yang kamu berikan padaku? Ketenangan menunjuk ke Li Fugui berkata, ini adik laki-laki saya, yang datang untuk membeli bibit obat. Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sangat lembut, nah, adik kecil, bibit apa yang ingin kamu beli, dan berapa total yang kamu inginkan, Li? Fugui langsung berkata, saya ingin semua benih obat Tiongkok yang umum, semakin murah semakin baik. Jika dulu Li Fugui, pertanyaan ini tidak mungkin dijawab, tetapi sekarang ada kumpulan keterampilan medis, jenis ini pertanyaan hanyalah sepotong kue. Ketenangan melirik Li Fugui dengan heran, dan kemudian berkata, lakukan saja apa yang dia katakan. Kilatan kejutan juga muncul di mata indah Gao Yunru, dia mengangguk dan bertanya, lalu berapa banyak yang akan kamu beli? Saya hanya punya 5.000 yuan,
jadi saya bisa membeli sebanyak yang saya bisa. Li Fugui mengeluarkan semua uang yang dibawanya. Gao Yunru sedikit mengernyit dan berkata, uang sebanyak ini tidak bisa membeli banyak benih. Berapa harganya? Li Fugui bertanya dengan cepat. Gao Yunru melirik Tranquility, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, saya dapat memberi Anda 20.000 yuan benih terlebih dahulu, dan Anda dapat menanam bahan obat dan menjualnya, lalu mengembalikannya kepada saya setelah Anda mendapatkan uang. Li Fugui adalah tertegun bingung, baru saja akan menolak. Tranquility berkata, karena kebaikan Sister Gao, kaya dan mulia, Anda dapat menerimanya. Kalau begitu terima kasih, Sister Gao, Li Fugui menyeringai. Namun, dia memutuskan bahwa ketika dia datang lain kali, dia akan mengembalikan 20.000 yuan, dia tidak ingin Ning Jing berutang budi karena urusannya sendiri. Setelah membeli bahan obat, Ning Jing memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia pergi dulu. Li Fugui kembali ke kota dengan mobil sendirian, lalu berjalan kembali ke desa Xiaoxi. Fugui, mengapa kamu membeli begitu banyak benih sekaligus? Li Xiuling tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat kantong benih besar dan kecil yang dibawa Li Fugui kembali. Li Fugui menjelaskan, totalnya 20.000 yuan. Saya telah menghitungnya, jika kami menjualnya, kami dapat memperoleh 30.000 hingga 40.000 yuan setelah dikurangi biaya sesuai dengan harga pasar. Li Xiuling tidak begitu optimis, tetapi lihatlah Li Fugui sangat bersemangat, tidak mudah untuk memukulnya. Tetapi dia berinisiatif untuk mengatakan, kalau begitu saya akan memanggil saudari Liu, ayo pergi ke gunung untuk menanam. Bersama dengan janda dan Li Xiuling, ketiganya mereka naik gunung dan bekerja sampai malam, tetapi hanya menanam sepertiga dari benih. Setelah kembali ke rumah, Li Fugui tidak terburu-buru untuk tidur. Sebaliknya, setelah membuat sepanci sup obat, dia pergi ke pegunungan pada malam hari dan menuangkan semua sup obat ke ladang obat yang ditanam. Saat Li Fugui hendak turun gunung, seekor ular besar tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak terdekat. Saat Li Fugui hendak menghindar, rhubarb bergegas maju dengan "owo" dan menggigit ular besar 7 inci di atasnya. Hampir tanpa usaha, rhubarb menaklukkan ular besar itu. Segera, Da Huang berlari ke arah Li Fugui dengan seekor ular besar di mulutnya. Kerja bagus, aku tidak memberimu sup obat untuk apa-apa. Li Fugui mengacungkan jempol. Ular besar itu setebal pergelangan tangannya, dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Li Fugui tidak bisa mengenali ular jenis apa itu, tetapi ular adalah permainan liar, dan mereka bisa digunakan sebagai obat. Mereka tidak tinggi atau rendah, sehingga dianggap penghasilan tak terduga. Li Fugui membawa ular setengah mati itu sepanjang perjalanan pulang. Setelah tiba di rumah, Li Fugui pertama-tama memberikan sebagian dari sup obat yang tersisa dan residu obat ke rhubarb, dan sisanya, sambil iseng, dia berikan kepada ular hitam besar itu. Li Fugui ingin melihat apakah perubahan rhubarb itu tidak disengaja, atau apakah sup obat memiliki efek ajaib pada hewan. Keesokan paginya, sebelum Li Fugui bangun, dia dibangunkan oleh teriakan dari halaman. Kakak, ada apa? Li Fugui bergegas keluar ke halaman hanya mengenakan celana pendek. Li Xiuling menunjuk ke ular hitam besar di tanah dengan wajah pucat dan berkata, Fugui, ya, ada ular, ini sangat besar, ayo lari. Aku menangkap ular ini kembali. Li Fugui menatap ular hitam besar untuk waktu yang lama. Dan setelah memastikan bahwa itu adalah satu-satunya dia menangkap kembali, pikirnya bahkan lebih mengasyikkan. Rhubarb yang menyebarkan kegembiraan di luar halaman juga berlari masuk saat mendengar gerakan itu, menatap ular hitam besar itu. Ketika ular hitam besar itu melihat rhubarb, ia langsung menyusut menjadi bola, tidak berani bergerak. Li Xiuling berkata dengan rasa takut yang masih ada, mengapa kamu menyimpan ular sebesar itu di rumah? Menakutkan, biarkan saja. Li Fugui awalnya ingin menjual ular hitam besar itu. Dia mengangguk dan berkata, Kakak, aku akan membiarkan ular pergi sekarang. Setelah berbicara, Li Fugui meraih kepala ular itu, memasukkan ular itu ke dalam karung, dan naik ke gunung belakang dengan rhubarb. Setelah tiba di bidang pengobatan,
Li Fugui melepaskan ular itu dan berkata sambil tersenyum, "Lupakan, Anda beruntung telah bertemu saudara perempuan saya, kalau tidak saya akan menjual Anda." Namun, yang mengejutkan Li Fugui, ular besar itu keluar dari karung, tetapi tidak berniat pergi. Sebaliknya, ular itu mengeluarkan huruf ular dan menyentuh pergelangan kaki Li Fugui. Apa yang terjadi? Li Fugui tercengang. Bukankah ular adalah hewan berdarah dingin? Bahkan Li, mengapa ular ini berperilaku sebaliknya? Fugui pernah membaca kisah petani dan ular. Ini membuat Li Fugui bahagia. Mungkinkah ular itu memiliki hubungan spiritual, sifat manusia? Memikirkan tentang ini, Li Fugui tiba-tiba berkata, "Jika kamu benar-benar mengerti kata-kataku, pergi dan tangkap aku burung pegar." Yang lebih mengejutkan Li Fugui adalah ular hitam besar itu menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini, lalu masuk ke semak-semak dan merangkak pergi dengan 2 atau 3 pukulan. Ini benar-benar langka. Li Fugui kagum, tapi dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, mungkin juga ular hitam besar itu pergi dan tidak mengerti kata-katanya sama sekali. Dahuang berteriak pada Sensan, tapi segera berbaring dengan malas. Berdiri ke samping, Li Fugui memasuki bidang pengobatan, berjongkok, dan mulai memeriksa bahan obat yang ditanam kemarin. Seperti yang diharapkan oleh Li Fugui, semua bahan obat yang dituangkan dengan sup obat telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat, bahkan bisa jadi dijual langsung telah digunakan sebagai obat. Li Fugui sangat terkejut. Dari sudut pandang ini, selama dia terus berkultivasi, bukankah dia bisa mendapat untung tetap tanpa kehilangan uang? Tapi Li Fugui memikirkan hal lain, pertanyaan sebagai gantinya. Janda Liu baik-baik saja, tapi bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Li Xiuling? Setelah banyak pertimbangan, Li Fugui memutuskan untuk memasukkan semuanya ke sup obat. Pada siang hari, Li Xiuling dan Janda Liu pergi ke gunung untuk membantu Li Fugui menanam semua benih yang tersisa. Di malam hari, Li Fugui membawa anjing kuning besar itu untuk terakhir kalinya, dan ketika mereka sampai di kaki gunung, anjing kuning besar itu tiba-tiba menggonggong 2 kali ke arah jalan gunung di belakang. Li Fugui menoleh dan melihat seekor ular hitam besar merangkak keluar dengan burung pegar di mulutnya. Sialan, ular ini benar-benar mengerti sifat manusia. Bisakah dia mengerti ucapan manusia? Li Fugui terkejut dengan pemandangan ini. Dia berlari dan mengambil burung pegar untuk melihatnya. Ya, memang burung pegar, dan tidak kecil, setidaknya 30 kati. Ular hitam besar itu memuntahkan surat ular itu, dan tiba-tiba masuk ke semak-semak lagi. Tepat ketika Li Fugui mengira ular hitam besar itu membalas kebaikannya, tetapi dia tidak berpikir begitu cepat. Ular hitam besar itu keluar lagi. Kali ini dengan tongkat lain di mulutnya, dengan burung pegar. Setelah sampai di depan Li Fugui, ular hitam besar itu membuka mulutnya, memuntahkan burung pegar itu, lalu berbalik dan pergi. Begitu saja, ular hitam besar menangkap 8 burung secara penuh, jadi dia tidak berniat untuk pergi sekarang. Li Fugui menggaruk kepalanya, dia tahu bahwa burung pegar itu mahal, dan sekarang orang-orang di kota suka makan permainan liar semacam ini, dan biasanya ada pedagang di desa yang menanyakannya. 8 burung dapat dijual dengan banyak uang, yang merupakan rejeki nomplok. Li Fugui sedang dalam suasana hati yang baik dan memutuskan untuk menghadiahi ular hitam besar itu. Jadi dia meminta ular hitam besar itu untuk menunggu sementara dia pulang dan mulai membuat sup obat. 1 jam kemudian, Li Fugui membawa ular hitam besar itu ke ladang pengobatan, dan memberikan semua sup obat yang tersisa kepada ular hitam besar dan anjing kuning besar itu. Sebelum pergi, Li Fugui berkata kepada ular hitam besar, "Karena kamu dapat memahami kata-kata orang, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika ada yang berani menghancurkan ladang obatku, kamu akan menggigitnya. Aku akan memberimu sup obat setiap hari. Bagaimana dengan itu?" Ular hitam besar itu menganggukkan kepalanya dan jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah Li Fugui benar-benar percaya bahwa setelah ular hitam besar meminum sup obat, ia benar-benar memahami sifat manusia dan dapat memahami ucapan manusia. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat, bahkan lebih tidak terduga lagi. Ada begitu banyak misteri yang tersembunyi di dalam warisan Qian Kun.
Ketika Li Fugui berjalan ke pintu keluar dari ladang obat, ular hitam besar itu masih belum pergi, dan masih tergeletak di tanah, menatap lurus ke arah Li Fugui. Melihat ular hitam besar itu begitu jinak, Li Fugui merasa lega. Sekarang dia telah menyinggung kepala desa sampai mati. Sulit untuk mengatakan apakah kepala desa akan memiliki niat jahat. Sekarang ular hitam besar itu menjaga di sini, dia bisa pergi dengan tenang. Setelah kembali ke rumah, salah satu dari 8 burung pegar yang dibawa kembali oleh Li Fugui sudah dimasukkan ke dalam panci. Li Fugui bertiga yang makan malam sangat puas, terutama janda Liu yang biasanya hidup sangat hemat. Entah kapan itu terjadi. Keesokan harinya, Li Fugui datang ke ladang obat dan menggali tumbuhan yang ditanam pada hari pertama. Ini adalah beberapa tumbuhan yang paling umum, seperti tianqi, ubi, tumbuhan laut dan sebagainya. Hanya saja setelah Li Fugui menggali bahan obat, dia menemukan bahwa bahan obat tersebut sedikit berbeda dengan bahan obat biasa. Tidak hanya lebih besar, warnanya juga lebih lembab, jelas merupakan bahan obat, tetapi terlihat seperti batu giok. Li Fugui tidak terlalu memikirkannya, dia memasukkan semua bahan obat ke dalam karung, mengemas 6 katak, dan pergi ke kabupaten. Setelah mengikuti ingatannya ke pintu masuk pasar perdagangan bahan obat terakhir kali, Li Fugui langsung pergi keluar toko Gao Yunru yang dibawa oleh Tranquility. "Apakah kamu?" Seorang pegawai laki-laki menatap Li Fugui dengan bingung. Li Fugui berkata, "Saya di sini untuk membayar kembali uangnya. Bos Anda adalah Sister Gao, saudari." "Gao? Dia sangat sibuk dan biasanya tidak ada di sini. Kalau tidak, tunggu sebentar dan saya akan meneleponnya." Petugas laki-laki mendengar bahwa Li Fugui mengenal bosnya, dan nadanya menjadi jauh lebih sopan. Li Fugui mengangguk, dan segera pegawai laki-laki itu berkata, "Saudari Gao tidak punya waktu sekarang, dia tidak akan berada di sini sampai sore. Atau Anda bisa kembali pada sore hari." Li Fugui dia ada di sini untuk membayar kembali uangnya, jadi dia tidak terburu-buru. Sebelum keluar dari toko, Li Fugui berpikir sejenak dan bertanya, "Ngomong-ngomong, lakukan Anda menerima bahan obat di sini?" Petugas laki-laki itu mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja. Anda berapa banyak?" Li Fugui meletakkan karung di punggungnya di tanah, menunjuk ke sana, dan berkata, "Semuanya ada di dalam." Petugas laki-laki itu tertawa, dan berkata dengan nada yang sedikit berlebihan, "Kamu di sini bukan untuk melucu, kan? Hanya melakukan bisnis bahan obat massal. Dengan sudut pandangmu, seluruh pasar mungkin tidak akan diterima." Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman, mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, dan pergi dengan tas di punggungnya. "Dasar udik, jangan melihat tanda sebelum berbicara." Setelah Li Fugui keluar dari toko, dia mendengar dengan jelas apa yang dimarahi petugas di toko. Sejak menerima warisan Qian Kun, keenam indranya menjadi sangat sensitif. Gelombang kemarahan melonjak di hati Li Fugui, dia mengepalkan tinjunya, dan ingin kembali dan memukulinya. Tetapi ini adalah kota kabupaten, dia benar-benar memukuli seseorang, dan ketenangan tidak bisa menyelamatkannya, jadi dia harus melakukannya, menanggungnya. Namun, pegawai laki-laki itu tidak sepenuhnya menghina orang. Li Fugui berkeliling dan menanyakannya di hampir setiap toko obat, tetapi kata-katanya semua sama, mereka semua hanya melakukan bisnis bahan obat massal, dan beberapa kata yang dapat mereka ucapkan kasar. Li Fugui tidak punya pilihan selain meninggalkan pangkalan penanaman obat dan menunggu mobil di depan pintu. "Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk menjual bahan obat?" Saat itu, suara cabul terdengar. Li Fugui menoleh dan melihat seorang pria parubaya pendek dengan gigi kuning besar menatapnya. "Ada apa?" Li Fugui bertanya. Dahuangya menunjuk ke karung di punggung Li Fugui, dan berkata, "Saya mengumpulkan bahan obat, biarkan saya melihatnya. Jika cocok, saya akan mengambil semuanya." "Benarkah?" Li Fugui menjadi bahagia. Dahuangya tersenyum dan berkata, "Adik, sepertinya kamu berasal dari desa, jadi aku bahkan tidak akan membohongimu tentang bahan obat." Li Fugui memikirkannya, jadi dia membuka karung itu dan meletakkannya di depan dari Dahuangya. "Hehe, Kak,
Ini burung pegar ya, ada 6 ekor. Lumayan, aku juga mau yang ini. 101, apakah bisa? Gigi rhubarb mekar penuh. Li Fugui berkata, ini terlalu rendah. 200, saya akan menjualnya seharga 200. Da Huangya setuju tanpa ragu. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa dia masih terlalu lembut, dan tawarannya jelas lebih rendah. Tetapi untuk pertama kalinya ketika dia keluar untuk berbisnis, Li Fugui tidak takut kehilangan uang. Da Huangya mengeluarkan sepotong tianqi lainnya, memegangnya di tangannya dan melihatnya, dan bertanya dengan curiga setelah beberapa saat, saudaraku, apakah obatmu salah? Mengapa salah? Pahami apa artinya ini? Da Huangya menunjuk ke bahan obat dan berkata, saya telah melihat tianqi, tetapi terlalu baik bahwa Anda, tianqi, belum bertemu. Mengapa saya merasa ini tidak benar? Li Fugui berkata dengan cepat. Bos, ini obat tradisional China? Bagaimana obat tradisional China bisa palsu? Jika Anda tidak percaya, gigit saja dan Anda akan tahu apakah itu asli atau palsu. Setelah menggigit, gigi Da Huang menyala, dia mengangguk berulang kali, dan berkata, itu benar, ya, adik kecil. Berapa yang kamu rencanakan untuk menjualnya? Menurutmu berapa nilainya? Li Fugui sama sekali tidak tahu pasar, dan perjalanan ini hanya untuk menguji air, jadi jangan berharap untuk menghasilkan banyak uang. Mata Da Huangya berkedip, memandang Li Fugui, dan berkata, saya ingin 500. Jika Anda menjualnya, Anda dapat memberikannya kepada saya. Jika Anda tidak menjualnya, lupakan saja. Li Fugui ragu-ragu, meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan kehilangan uang, ya. Tetapi dia tidak memiliki pasar saat ini, itu normal untuk menderita kerugian, dan akan sia-sia jika hanya membawa bahan obat kembali. Jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ditambah burung pegar, totalnya 17.000. Da Huangya tidak berbicara omong kosong kali ini. Langsung mengeluarkan setumpuk uang 100 yuan, menghitung 17 dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Li Fugui sangat senang, dia masih menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Di masa lalu, menjual semangka dan jagung di ladang di pasar di kota menghabiskan biaya paling banyak puluhan ratus dolar sehari, menghasilkan lebih dari 1.000 sekaligus, yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Memegang sejumlah besar 1.700 yuan, Li Fugui memasuki restoran dengan suasana hati yang baik. Sudah waktunya makan siang. Setelah membayar kembali uangnya di sore hari, dia akan membeli beberapa hadiah untuk janda Liu dan Li Xiuling, berniat untuk pulang. Li Fugui meminta semangkuk bihun yang paling umum, dan sedang makan dengan suap besar, ketika tiba-tiba dari sudut matanya, dia melihat sebuah mobil berhenti di luar pintu. Pintu mobil terbuka, dan Gao Yunru, yang dilihatnya terakhir kali, mengenakan gaun panjang yang indah, kacamata hitam, dan tas di pundaknya sebelum memasuki pasar perdagangan bahan obat. Li Fugui sedang berpikir untuk membayar kembali uangnya, jadi dia menghabiskan bihun menjadi dua-dua, meninggalkan restoran setelah meninggalkan uang, dan mengejarnya. Tepat ketika Li Fugui hendak mengejar Gao Yunru, seseorang tiba-tiba berjalan di samping Gao Yunru, mengangguk dan menundukkan kepalanya, mengatakan hal-hal baik, seolah-olah dia sedang mencoba menjual sesuatu. Li Fugui melihat lebih dekat, bukankah orang itu baru saja membeli burung pegar dan bahan obatnya di luar? Dengan detak jantung, Li Fugui tidak terburu-buru untuk naik, tetapi mengikuti di belakang tidak jauh atau dekat, dia sekarang peka terhadap 6 indera, dan pendengarannya bahkan lebih baik, dan dia dapat dengan jelas mendengar percakapan pada jarak puluhan meter. Kakak Gao, bukankah kamu ingin berbicara tentang bahan obat berkualitas tinggi? Coba lihat ini, aku baru saja menerimanya. Bukankah ini bahan obat berkualitas tinggi yang kamu sebutkan? Tas kulit ular Li Fugui sepotong tianqi dibawa keluar. Gao Yunru pada awalnya tidak peduli, tetapi setelah dilihat sekilas, wajahnya yang cantik sedikit terkejut. Lalu dia berhenti. Da Huangya, tidak buruk. Kamu menerima barangnya kali ini dengan baik. Bahan obat ini adalah barang berkualitas tinggi. Dengan cara ini total 5.000 yuan, dan aku menginginkannya. Nada Gao Yunru lembut,
dan suaranya kepribadian juga sangat mudah. Da Huangya tersenyum dengan wajah seperti bunga krisan, tetapi berkata di mulutnya, "Saudari Gao, saya hanya menerima 5.000 yuan. Bos besar seperti Anda tidak akan membiarkan saya kehilangan uang." Gao Yunru berkata dengan ringan, "Sukses, sukses." Da Huangya sangat gembira, dan memasukkan bahan obat langsung ke toko. Li Fugui sangat marah ketika mendengar ini. Gigi kuning besar dogi ini hanya berharga 500 yuan untuk menerima miliknya, dan butuh waktu kurang dari 1 jam untuk berpindah tangan, dan dia dijual seharga 8.000 yuan ini seperti menganggapnya bodoh. Dan itu belum berakhir. Da Huangya menjual burung pegar yang tersisa ke Gao Yunru masing-masing seharga 500 yuan, total 3.000 yuan. Menjumlahkan semuanya, Da Huangya memperoleh total 11.000 yuan, tetapi biayanya hanya 1.700 yuan. Li Fugui berharap dia bisa bergegas dan mengalahkan gigi kuning besar ini sekarang. Hati orang ini benar-benar lebih hitam dari batu bara. Tapi Li Fugui secara alami tahu dia tidak bisa melakukan ini. Lagi pula, dia sudah menjual, dan jika dia kalah, dia hanya bisa menderita kerugian yang bodoh. Jika tidak, dia hanya akan menjadi lebih tidak masuk akal jika dia bergerak. Baru setelah Da Huangya dengan senang hati meninggalkan toko obat Gao Yunru, Li Fugui bergegas masuk. "Fugui, ini kamu, kudengar kamu di sini untuk membayar kembali uangnya sekarang." Gao Yunru memiliki ingatan yang baik, dan sedikit terkejut ketika dia mengenali Li Fugui sekilas. Faktanya, bukan karena Gao Yunru memiliki ingatan yang baik, tetapi Li Fugui telah terlahir kembali setelah menerima warisan Qian Kun. Temperamennya sangat berbeda dengan kura-kura lokal, dan penampilannya yang tampan dan bersih membuat wanita seperti itu, Gao Yunru, bisa mengingatnya. Li Fugui tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi menunjuk ke tas kulit ular di tanah, dan berkata, "Saudari Gao, apakah Anda ingin lebih banyak ramuan dan burung pegar ini?" Gao Yunru bertanya dengan heran, "Ya, mengapa, apakah Anda memilikinya?" Li Fugui berkata dengan sangat sakit hati, "Saudari Gao, sejujurnya, yang baru saja kamu terima adalah milikku, tetapi gigi kuning besar itu menggertakku karena tidak mengetahui harganya, dan harganya hanya 1.700 yuan, Gao." Yunru tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bingung, dan Saudari Gao tidak dapat membayarmu dengan uang ini, Saudari Gao. Maksudku bukan itu, aku hanya ingin bertanya, apakah bahan obat ini benar-benar berharga uang?" Li Fugui bertanya dengan wajah penuh rasa malu. Gao Yunru merenung sejenak, lalu berkata, "Fugui, kamu adalah adik perempuan Xiao Jing, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Bahan obat ini adalah bahan obat liar berkualitas tinggi, dan sangat berharga. Jika saya menjual mereka, saya pasti akan menghasilkan uang. Jika Anda masih memilikinya, saya dapat mengenakan harga tinggi." "Bagus sekali," Li Fugui menjadi bersemangat. Tetapi dalam sekejap, Li Fugui berkata lagi, "Tidak, Sister Gao, bukankah toko Anda hanya melakukan bisnis bahan obat massal? Tentunya Anda tidak menginginkan bahan obat saya." Li Fugui mengatakan ini dengan sengaja. Tentu saja, tujuannya tidak murni, tetapi murni ingin mengajari penjaga toko yang memandang rendah orang dengan mata anjing. Benar saja, ketika petugas mendengar ini, wajahnya berubah, dan dia ingin menjelaskan, tetapi wajah cantik Gao Yunru tenggelam, dan dia berkata, Xiao, kamu tidak akan menggunakannya mulai besok. Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang dia bawa adalah bahan obat yang begitu bagus. Tolong maafkan saya sekali." Petugas itu terkejut dan kehilangan pekerjaannya, dan dia tidak akan pernah menemukan pekerjaan kedua dengan seperti itu, gaji yang bagus. Gao Yunru berkata dengan wajah cantik, "Bagaimana saya memberitahu Anda? Tidak peduli siapa Anda harus sehangat musim semi ketika Anda memperlakukan pelanggan. Jika Anda melakukan ini, Anda merusak reputasi saya dan menyebabkan kerugian besar bagi saya. Maafkan saya." Petugas itu berlari ke arah Li Fugui seolah berduka, membungkuk dan meminta maaf lagi, yang membuat Li Fugui bangga dan malu. Bersambung.